melewati hari ini dari pagi sampai sore. Dan gimana hari teman-teman? Pastinya ada yang merasa hari ini baik atau mungkin hari ini kurang baik. Tapi apapun yang sudah kita alami seharian ini, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ada di samping kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sekalipun dalam setiap musim hidup kita. Mari kita naikkan suara dan kita pujikan bersama. Kita pujikan sekali lagi.
hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Teman-teman semua pastinya masih semangat dan bersukacita dong. Amin. Boleh jawab di kolom chat gimana? Masih semangat kan? Amin. Oke, jadi setelah kita tadi menyatakan bahwa dialah Raja, kita menerima sukacita yang tak terkira dari surga. Dia, Raja kita, berada di dalam hati kita masing-masing dan menyalakan api semangat dan menguatkan diri kita. Terima sukacita surga, kita pujikan hanya untuknya.
cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, karena badan yang bergelora. Masuklah cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, sambungkan badan yang bergelora. Haleluya, ada dalam hatiku, dan pada semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, kasih surga nyata menuhiku. Masukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya, di tengah badan yang bergelora. Masukkan cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan pada semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, kasih surga nyata. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, dan pada semangatku, kan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagiku, kasih surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Sukacita surga nyata menuhiku. Haleluya, bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, saatnya kita untuk siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa selamanya kami akan mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tangan yang sanggup menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan dengan iman, percayamu pelagu pujian ini. Tak akan berubah sampai selamanya. Katakan ku tetap percaya. Ya, haleluya, haleluya Yesus. Ku yakin Tuhan memberkati. Katakan ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, menjaga
seizin-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolong. Menolongku, selalu menjagaku, menyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari jemaat Tuhan, kita akan pujian dari awal sama-sama katakan. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, katakan ku yakin Tuhan memberkati. Sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan, seringkali kita alami hal ini. Mungkin kita tidak dapat melihat apa yang sedang di depan kita. Mungkin pandangan kita terkadang kabur. Kita tidak tahu untuk melakukan apapun itu. Namun percayalah bahwa Tuhan selalu menolong kehidupan kita. Tidak pernah sedetik pun, tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kehidupan kita. Dan pengalaman ini, pengalaman bersama Tuhan, itu semua adalah yang terbaik untuk kita. Bahwa Tuhan selalu menolong kehidupanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari engkau yang percaya dengan lagu pujian ini, mari angkat dengan iman percayamu sama-sama katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau percaya, kami mau menundukkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Menolongku, selalu menjagaku, Dia menyangkaku dan peliharaku. Sekali lagi, katakan Tuhan selalu menolongku.
firman Tuhan. Sekaligus Yuk doa. teman-teman, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Bapak, kami percaya bahwa tidak ada sesuatu yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua ada dalam kedaulatan Tuhan. Dan hari ini Bapak, kami ada di sini itu semua karena Tuhan. Dan pimpin setiap kami mau belajar lebih lagi tentang firman Tuhan. Pimpin setiap kami sehingga waktu kami dengar bukan hanya kami dengarkan saja, tapi kami lakukan dalam hidup kami. Dan ada perubahan hidup, ada metanoia yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Bapak, urapi Marsia karena aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau. Aku nggak bisa mengandalkan pengalamanku yang lama, tapi aku butuh pengurapan Tuhan. Selalu baru untuk hidupku. Biar aku menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat anak-anakku di tempat ini. Buat para pemimpin-pemimpinmu, Tuhan. Aku nggak tahu, mungkin ada beberapa dari mereka yang mengalami ketakutan, kegelisahan, anxiety, dan sebagainya. Tapi aku percaya malam hari ini Roh Kudus Engkau bekerja, dan Engkau yang memulihkan setiap kami, menyembuhkan setiap kami, memberikan kami keberanian. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam teman-teman semua. Apa kabar semuanya? Biasa kalau di gereja jawabnya luar biasa, yes, yes, yes ya. Ada yes-nya 3 kali. Kalau kurang semangat harus diulang lagi. Luar biasa, yes, yes, yes. Apalagi yang laki pasti harus lebih semangat lagi ya. Dan hari ini kita mau belajar tentang born to be brave. Iya, kita terlahir untuk berani. Wah, ini menarik nih. Karena ini nggak sinkron sama keadaan sekarang. Banyak anak-anak muda sekarang, gue nggak tahu di sini ada, tapi gue berdoa di sini nggak ada ya. Di luar sana banyak ya. Mereka yang mulai panik, anxiety, mulai menyelimuti mereka, dikuasai oleh anxiety, kegelisahan, ketakutan, apalagi dengan keadaan sekarang, banyak yang mental breakdance, mental issues, semuanya macam-macam lah. Sehingga mereka ngerasa kurang terus. Nah, hari ini kita belajar born to be brave. Gue berdoa itu bukan teman-teman semua. Haleluya. Karena gue percaya Tuhan yang berjalan bersama teman-teman semua. Oke? Dan hari ini kita akan belajar dari satu sosok yang keren banget. Ini ceritanya, kisahnya udah banyak banget disampaikan, dibagikan ya. Yaitu tentang David atau Daud. Dan kisahnya sangat menarik untuk kita lihat pada zaman dia ya. Dia masih muda, umur 14 tahun, dan luar biasa bagaimana Tuhan bawa dalam perjalanan yang luar biasa. Tapi sebelum masuk ke situ, gue mau memperkenalkan diri gue dulu. Tak kenal maka tak sayang, kita nggak ketemu ya di on-site karena pandemi ini. Gue berdoa suatu saat gue bisa ketemu sama teman-teman semua di kampus teman-teman atau di UKM ya, sehingga kita bisa ngobrol bareng. Nama gue Marsia Manopo, dan saya sudah menikah, memiliki 1 istri yang pasti ya. Dan kami menggembalakan sebuah komunitas namanya Kingdoms Ambassador Community. Gua dan Sinta menggembalakan di situ, dan jauh dari mimpi kami untuk kami menjadi hamba Tuhan. Apalagi gue sampai jadi pendeta, tahun ini gue jadi pendeta, itu di luar pikiran gue. Karena gue sama Sinta kita besar di dunia entertainment. Dulu gua tuh musisi, gue main drum buat Elo, Pingkan Mambo, Indonesian Idol, Once, dan artis-artis lainnya, penyanyi-penyanyi. Dan istri gua adalah sinden OVJ waktu itu, waktu Trans 7. Sule dan Parto masih di sana, Sule dan Andre ya. Sinta adalah sindennya, dan sekarang kami dipanggil Tuhan, bukan dipanggil balik ke Rahmatullah ya, balik ke surga, enggak. Tapi kita dipanggil untuk melayani Tuhan, full timer untuk melayani generasi muda. Dan kami melayani namanya Kingdoms Ambassador Community. Dan ya banyak anak-anak broken home di situ, banyak anak-anak muda yang beberapa juga ada yang disembuhkan dari LGBT untuk komunitas ini, dan banyak juga yang sembuh dari ketakutan. Wah, ini dia. Makanya gue mau share di sini buat teman-teman semua bahwa jangan sampai ketakutan menguasai kita. Takut itu wajar. Sebagai manusia kita perlu punya rasa takut. Karena kalau teman-teman nggak punya rasa takut, lo nyebrang jalan nggak ada rasa takut tuh. Langsung aja nyebrang. Mau ada bus kek, mau ada truk kek, langsung jalan. Tapi kalau takut kan ada sesuatu, ada truk nggak ya? Gue nyebrang nggak ya? Sekarang kosong nggak ya? Nah, kalau nggak ada rasa takut, waduh selesai. Makanya takut itu perlu, tapi teman-teman jangan sampai dikuasai ketakutan. Alright? Dan sekarang kita mau belajar dari yang namanya Daud atau David. Langsung aja, yuk kita buka 1 Samuel
1 Samuel pasal yang ke-17, tapi gue pengen baca dari ayat yang ke-12 buat teman-teman semua. Nanti ada beberapa ayat yang akan di-highlight, tapi ini kita baca seluruh kisahnya terlebih dahulu ya. Dan waktu gue baca ini kisahnya menarik banget nih. Si Daud ini kecil-kecil, bocil, tapi sadis. Di sini nggak ada yang 14 tahun kan? Ada yang adanya umur 14 tahun. Bocil ini bos. Bocah micin ini. Tapi waduh, imannya sama Tuhan sadis bro. Afgan sadis. Nah makanya kita melihat kok bisa ya. Dia bisa seperti ini ya. Ngelihat Goliat nggak takut, malah hari ini pala sama badan pisah ya. Ih sadis. Keren ya. Daud tuh. Ngomongnya cespleng banget. Aduh gimana ya? Aduh Goliat, aduh gede banget ya bodoh. Enggak, tapi dia bacot nih. Cocok nih orang nih. Siapa sih ini? Ini orang, aduh bacotnya. Udah pasti ketemu hari ini. Kepala sama badan pisah. Selesai. Keren. Akhirnya beneran. Wah, makanya kita belajar dari dia. Yuk, 1 Samuel 17 ayat 12. Daud adalah anak seorang dari Efrata, dari Bethlehem Yehuda yang bernama Isai. Isai mempunyai 8 anak laki-laki pada zaman Saul. Orang itu telah tua dan lanjut usianya. Ketiga anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul. Nama ketiga anak yang pergi berperang itu ialah Eliab, badannya jadi. Anak sulung yang kedua ialah Abinadab, ini juga badannya jadi juga, sispek semua, kotak-kotak, sampai mukanya juga kotak-kotak, pokoknya ototnya keras lah pokoknya dia lah. Ada Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Syama. Daud lah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul. Tetapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Bethlehem. Orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Nih, dia lagi mau nganterin makanan nih. Dia ngomong nih, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Nah, kakaknya dengar nih, Eliab nih. Kakaknya dengar. Aduh, Cil. Lu ngapain ke sini? 28 nih. Mengapa kamu datang? Ya ampun. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Kakaknya ingetin lagi. Aduh, lu bukan di sini. Urusan lu tuh pelihara kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu. Coba bayangin, 2-3 ekor. Ditinggalin sama siapa? Balik sana. Ngapain lu di sini? Nggak ada kerjaan aja lo. Gitu, ibaratnya gitu ya. Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang aku perbuat? Emangnya aku ngapain sih, Kak? Misalnya dia bilang begitu. Gue ngapain sih, Ngap? Kan gue cuma nanya, katanya gitu. Gue cuma nanya nih. Kok lu marah-marah sih? Gitu. Lalu berpaling lagi kepadanya sampai di kakaknya marahin, dia balik lagi. Ini siapa sih ini orang? Siapa sih ini orang? Itu tuh yang dikerjain Daud. Gila, saking gondoknya dia sama orang Israel ini, sama orang Israel, sama orang Filistin ini sih gue lihat. Dia tuh nanya, ini siapa sih ini orang nih? Ngocol banget, kok lu pada diem sih? Kok lu pada takut sih, ibaratnya gitu ya. Dan akhirnya Saul dengar tuh, ada orang nyampein ke Saul, Saul dengar. Dan ketika Saul dengar, dia bilang begini, ayat 31 ya, terdengarlah kepada orang perkataan ini diucapkan oleh Daud, lalu diberitahukanlah kepada Saul, dan Saul menyuruh memanggil dia. Berkatalah Daud kepada Saul, ini keren. Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan Daud. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin melawan dia. Orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sudah sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepadanya, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Kalau gue pasti ketawa nih pas Daud bilang, ya ampun, dia tuh udah lama perang. Lu perangnya kapan? Gak usah khawatir aja. Saya biasa menggembalakan kambing domba. Ini nggak nyambung, bos. Orang ini perang, ini ngembalain kambing domba. Tapi setelah itu baru dia jelasin. Wah,
Baru itu dia jelasin. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ini bocil guys, anak kecil umur 14 tahun ya. Dan kita lompat aja. Langsung gue pengen teman-teman ke ayat ini nih. 1 Samuel 17 ayat 37. Ada ya? Ini perkataan yang keren banget dari Daud. Dia bilang, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Wah, ini keren nih teman-teman. Daud melihat bahwa pasukan dari Allah yang dia sembah itu ditertawakan, dicemooh 40 hari siang malam di ngomong, mana ada yang berani ngelawan gue nggak, mana. Dan pada akhirnya dia datang ke tempat itu, dia ngelihat ada sesuatu yang mengusik dia, dan akhirnya dia punya keberanian untuk melawan Goliat. Dan dia bilang seperti ini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dan dia juga yang melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini. Di sini kita bisa melihat bahwa inilah alasan kenapa Daud berani melawan Goliat. Teman-teman, kita sering sekali dikuasai ketakutan, apalagi saat-saat ini. Ketakutan itu seakan-akan menjadi bos dalam hidup kita, merajai hidup kita. That's why anxiety terjadi di mana-mana. Itu sebabnya banyak sekali awareness muncul tentang mental issues. Karena anak-anak generasi sekarang banyak dikasih makan dengan hal-hal yang membuat mental mereka down. Membuat mereka merasa lemah, membuat mereka merasa nggak berdaya, membuat mereka merasa nggak bisa. Dan bahkan banyak moto yang bilang it's okay not to be okay. Aku setuju dengan it's okay not to be okay, but it's not okay to stay that way. Tapi society sekarang, dia nggak apa-apa, aku begini, aku lemah, aku takut, aku nggak berani apa-apa. Makanya mentalnya selalu down karena dikuasai sama yang namanya ketakutan. Dengan banyak yang terjadi dengan pandemik lah, mungkin orang tua kita dirumahkan dari pekerjaannya. Ada juga yang mungkin orang tuanya dipanggil Tuhan. Tahun ini nyokap gue dipanggil Tuhan bulan Maret, tapi bukan karena COVID, karena cancer. Bulan Januari, bokap gue kakinya harus diamputasi. Wah, sesuatu buat gue nih. Nah, gue nggak tahu apa yang teman-teman alami di masa-masa seperti ini. Aduh, gimana ya ngelanjutin kuliah gue ya? Aduh, gimana ya bokap nyokap bayar kuliah gue ya? Aduh, gimana gue harus cari tambahan nih dan lain sebagainya. Gue belum bayar kosan, mungkin yang merantau ya. Belum bayar uang semester dan lain sebagainya karena keluarga udah nggak kerja dan lain sebagainya. Mungkin ketakutan-ketakutan itu seakan-akan terus membombardir hidup kita seperti Goliat. Pagi, sore, terus saja. Udahlah, gagal lo. Udah lo nggak bisa. Lo lihat keadaan tuh, keluarga lagi susah. Bokap nyokap sakit, keluarga dipanggil Tuhan. Banyak kerabat yang kena COVID. Lihat tuh, dan lain sebagainya yang membuat kita serba panik. Membuat kita serba takut. Dan Tuhan tahu tentang hal itu, sehingga kalau teman-teman baca di Alkitab, banyak sekali yang ngomongin tentang jangan takut. Tuhan tahu akan ketakutan kita, teman-teman. Banyak di Alkitab yang terus bilang, jangan takut, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Nah, kalau kita belajar dari Daud, masalah ada sih. Dan bahkan lebih besar dari porsinya dia. Lebih besar dari badannya dia. Tapi dia nggak takut. Kenapa dia nggak takut? Ini alasannya. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Artinya apa? Apa yang membuat dia kuat adalah ini, teman-teman. Pengenalan akan Tuhan. Katakan amin. Keberanian Daud lahir karena dia tahu siapa Tuhannya. Siapa Tuhan yang dia sembah. Dia tahu. Badannya boleh kecil, tapi dia menyembah Tuhan yang sangat besar. Tuhan yang jauh melampaui setiap masalah kita. Itu sebabnya akhir-akhir ini kita perlu mengenal Tuhan kita.
Karena kalau kita tidak mengenal Tuhan kita secara benar, maka kita akan dimasukin dengan hal-hal negatif yang membuat kita takut. Lagu tadi bilang apa? Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku. Gue senang kata-kata ini. Dia mengenyangkanku. Wah, kenyang. Waktu kita kenal Tuhan, kita kenyang sama firman Tuhan. Karena di sini terdapat janji-janji Tuhan yang nggak pernah memberikan harapan palsu. Ini firman Tuhan. Nggak akan pernah memberikan harapan palsu. Daud tahu kenapa dia bisa berani, karena dia kenal Tuhannya. Apa yang dia lakukan? Dia membangun hubungannya sama Tuhan. Loh. Jelas kita ngerasa takut, cek dulu kita bangun hubungan sama Tuhan atau enggak. Jam doa kita gimana nih? Waktu kita kenyang, maka apapun yang masuk ke kita tuh nggak bakal sampai ke dalam gitu. Teman-teman coba aja makan Indomie 5 porsi. Habis itu makan martabak tebel, ya, yang pakai Wisman tuh. Makan martabak coklat kacang wijen, jadi lapar gue. Makan 1 kotak, ditutup dengan ayam geprek Bu Rum. Aduh, langsung makan ayam geprek Bu Rum. Kenyang-kenyang loh. Ketika lo kenyang, mau ditawarin stik wagyu juga kenyang, bos. Nggak akan masuk lagi. Setuju ya? Karena kenyang. Waktu kita kenyang dengan firman Tuhan, janji-janji firman Tuhan, dia nggak akan meninggalkan kita. Dia selalu bersama kita. Dia menjadi pemulihan untuk kita. Dia membawa kesembuhan, dia menjadikan breakthrough dalam kenyang sama itu, hidup kita ditentukan dan kualitas hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Sehingga kita tidak mengizinkan orang lain untuk mendikte hidupmu. Engkau tidak akan membiarkan orang lain mendikte bagaimana standarmu. Karena kamu tahu standarmu luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Lo nggak akan membiarkan bulian-bulian netizen yang tidak punya tanggung jawab itu, bully-bulian siapapun yang dibully, nggak akan masuk ke kita karena kita kenyang sama firman Tuhan. Kita kenyang sama firman Tuhan. Akhir-akhir ini kan kita banyak ditakut-takutin gitu kan teman-teman. Banyak lah. Dengan pandemi-pandemi ini. Ya, waktu itu sempat naik lah data COVID. Sempat di grup di Instagram Stories, di grup WhatsApp dibutuhkan donor kovalen, dibutuhkan oksigen, butuhkan please help buat keluarga. Waduh, kayaknya chaos banget. Virus Delta sudah masuk. Loh. Padahal Alpha dan Omega sudah ada dari dulu, yaitu Tuhan kita. Haleluya. Tapi karena kita nggak kenyang sama firman Tuhan, ini dia. Kita terus dilanda ketakutan. Pengenalan akan Tuhan sangat butuh. Dan itu didapat hanya dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau kamu mau menaklukkan dunia, kalau kamu mau revival terjadi, kalau kamu mau berdampak buat banyak orang, kalau kamu mau pelayananmu dahsyat, kamu harus taklukkan dulu kamar tidur kamu. Gimana jam doa kamu? Gimana jam doa kita? Kita beneran datang nggak sama Tuhan? Kita kenal nggak? Karena pengenalan Tuhan cuma didapat bukan di ibadah gereja, teman-teman. Pengenalan akan Tuhan secara pribadi didapat di kamar tidurmu masing-masing. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan dalam kesendirianmu. Itulah yang dilakukan Daud. Yang nonton paling kambing domba. Mazmur tercipta karena perenungan Daud. Karena saat teduhnya Daud, kitab Mazmur, banyak nyanyian-nyanyian kepada Tuhan. Makanya dia menjadi berani, karena dia kenal Tuhannya. Kita harus kenal Tuhan kita, teman-teman. Oleh sebab itu, kita perlu ini. Di sini nggak ada di PPT, tapi gue mau share buat teman-teman semua. Kolose 2. Waktunya gue, ya 10 menit lagi. Harus dengan cepat nih, teman-teman ya. Kolose 2.
Kolose 2 ayat 6 bilang begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Sampai situ aja. Nah, ini sangat perlu. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 aja. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Kita kalau mau tetap di dalam Tuhan, firman Tuhan bilang tadi, di dalam Kristus kamu harus berakar di dalam Dia baru dibangun. Kebanyakan kita yang sudah pelayanan tapi merasa takut terus karena tidak membangun sesuatu yang dibangun ke bawah. Yaitu apa? Akar. Akar yang kuat akan menentukan pohon itu kuat atau enggak, teman-teman. Istri gue suka tanaman nih, lagi seneng tanaman dia. Dia tahu kalau tanamannya yang bagus itu yang akarnya udah jadi. Jadi kalau ada yang mau beli tanaman, ditanya akarnya udah jadi belum? Gitu. Gue mah kagak ngerti, yang penting tanaman aja udah. Tapi udah congkel bawahnya, liatin dulu ya Pak, sebentar ya. Oh akarnya udah jalan nih. Wah akar udah jalan bos. Akarnya kuat. Waktu tsunami, yang masih pada berdiri adalah pohon-pohon kelapa, karena akarnya menjalar. Gedung yang bertinggi nggak tuh? Gedung tinggi itu fondasinya harus dalam, bos. Makin tinggi bangunan, makin dalam fondasi. Tapi kita kan jarang ngelihat sesuatu yang dibangun ke bawah, karena sesuatu yang dibangun di bawah tidak akan dilihat manusia, cuman Tuhan yang melihat. Haleluya. Keberanian Daud didapat dari keintimannya dia sama Tuhan. Kita nggak pernah tahu berapa lama dia menyembah Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Ibaratnya kalau teman-teman lihat pemusik-pemusik yang jago, ya, pemusik-pemusik yang jago pasti dia membangun sesuatu yang tidak dilihat sama orang lain. Jam latihannya dia 6 jam sehari, sadis lah tuh. Makanya main musiknya jago, main badmintonnya jago. Minion teman-teman nggak akan pernah tahu dia latihannya kayak seperti apa. Tapi kan lihat pas dia udah bertanding tuh, pas sudah dibangun di atas. Tapi ketika di bawah itu nggak kelihatan. Yang baru menerima emas juga, Priani sama Poli. Kita nggak pernah tahu latihannya mereka seperti apa. Sama seperti dengan Tuhan. Keberanian Daud ada lahir karena pengenalan akan Tuhan. Gua akan dengan cepat aja teman-teman ya. So yang pertama, pengenalan akan Tuhan sangat penting. Kita di gereja bisa, oh through you I can do anything. Haleluya. Pas pelayanan, tapi ketika di kamar tidur, ini gue. Tahu nggak yang gue lakuin? Garuk-garuk ketombe, cium ketombe, buang ketombe, sentil. Habis itu doa, Tuhan, thank you buat hari ini, Engkau baik. Terima kasih, aku pengen aktivitas dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Ibadah kuliah, kerja, pulang ke rumah. Tuhan, aku capek banget hari ini, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Hari ini aku mau tidur, jaga aku, jaga keluarga aku, suruh jadi satpam Tuhan. Haleluya, amin. Besok pelayanan. Tuhan, aku mau pelayanan, pimpin aku mau pelayanan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pas pelayanan, through you, I can do it. Semua saudara percaya bahwa Tuhan kita dahsyat, haleluya. Tapi ketika tidak ada orang yang melihat, cuman Tuhan yang menjadi penikmat penyembahan kita. Apa yang kita lakukan? Cuman kamu dan Tuhan yang tahu. Di situ kita bisa lihat, seperti Daud, dia kenal Tuhannya. Karena dia membangun hubungan sama Tuhan. Kalau kamu ingin punya keberanian untuk melangkah, kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Kamu harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Pastikan apa yang tidak dilihat orang jauh lebih penting daripada apa yang dilihat orang. Gue nggak punya waktu untuk nerangin ini teman-teman, tapi gue akan lanjut ya sama teman-teman semua. Ini juga karena kadang-kadang begini, kita kurang kenal teman-teman. Ini Markus 3 ayat 37 sampai 41, nanti teman-teman baca, ini kisah tentang murid-murid Tuhan di Danau Galilea, ada badai datang di situ dan dia panik. Ayat 38 bilang, "Guru, kamu tidak peduli kalau kami binasa." Tuhan Yesus dengan santai dia bangun, dia bilang, "Diam, tenanglah." Lalu dia bilang sama murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Kenapa kamu nggak percaya?" Wah, ini murid-murid loh guys, bukan orang yang nggak kenal Tuhan.
Murid-murid, kita nih murid-murid. Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita harus pastikan itu. Kita harus tahu itu. Masalahnya, kita selalu beserta sama dia atau enggak? Jangan-jangan kita cuekin dia. Di sini nggak ada, di luar sana banyak. Makanya meskipun ada Tuhan di gereja, kita tetap merasa takut. Karena seakan Tuhan tidur. Padahal mau tidur, mau enggak, ya ampun Tuhan Yesusnya bisa tidur, tenang aja dia. Ketika kita tahu ada Tuhan, waduh harusnya tenang dong. Dia bilang, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ayat 41 keren. Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain. Wah, ini penting nih. Ini mungkin kunci ya dari sini ya. Kalau gua rasa harusnya ketika badai tenang itu kitanya jadi tenang, murid-muridnya jadi tenang. Ya nggak sih? Kan badainya udah tenang nih. Tuhan Yesus tenangin, tenang, diam, udah diam. Harusnya tenang, kok malah jadi sangat takut. Ternyata mereka sangat takutnya gara-gara berkata kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Wah, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Tahu nggak teman-teman? Kita harus jauh lebih takut sama Tuhan daripada kepada setiap masalah yang ada. Haleluya. Ada sesuatu yang lebih menakutkan. Wah, lebih menakutkan apa ya? Lebih ditakut. Bagaimana? Bukan ditakutin ya. Yang harus kita takuti. Yaitu Tuhan kita yang luar biasa. Daripada takut sama masalah, mendingan kita takut sama Tuhan yang bisa mengatasi setiap masalah yang ada. Haleluya. Daud mengerti hal ini sehingga dia nggak takut sama Goliat. Dia bilang, wah ini harus dihajar nih. Dia maju dan akhirnya keluar sebagai pemenang. Ini yang Daud lakukan. Yang pertama, dia mengenal Tuhan. Yang kedua, 1 Samuel 17 ayat 45-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan, Israel yang kau tantang itu. Sedap. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara-tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ketika dia dibully, ketika bangsa Israel di-push, diberikan kata-kata, diancam gitu ya, sama Goliat, Daud enggak, dia balik ngancam. Wah, dia balik ngancam Goliat. Wah, dia balik memperkatakan sesuatu kebalikannya justru. Hari ini lu pala pisah ya. Hari ini mayat lo gue kasih ke binatang. Sadik. Sama semua prajurit-prajurit itu. Kan keren banget ya. Ketika dunia berusaha membombardir dengan sesuatu yang menakutkan, kita balik ngomong sama iblis. Enggak. Hari ini lo harus diem. Tuhan gue jalan bersama dengan gue. Lo nggak ada lagi perkara dalam hidup gue. Hidup gue ada milik Tuhan. Lo ngapain lo diam keluar dalam nama Tuhan Yesus? Kita harus lawan iblis. Ayat 47, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan, bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Oke, haleluya. Nah, yang kedua, kalau yang pertama adalah pengenalan akan Tuhan. Sehingga Daud punya keberanian yang luar biasa. Yang kedua ini teman-teman, iman yang mengalahkan dunia. Keberanian Daud lahir karena dia memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Dia tahu Tuhannya adalah Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Dan buktinya apa? Kalau Alkitab mencatat seperti ini teman-teman. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah kita setia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Katakan amin. Ini Tuhan kita nih, teman-teman nih. Tuhan kita yang luar biasa. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Imannya tahu bahwa Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada dia. Kenapa? Karena setiap ada masalah, Tuhan bilang, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Dia akan memberikan kita kekuatan, jalan keluar, breakthrough, sehingga kamu dapat menanggungnya. So, kamu didesain untuk menang, katakan amin. Kamu didesain bukan untuk kalah, bos. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Mungkin kamu merasa hidup kamu sekarang kayak di stretch gitu sama Tuhan. Aku punya masker nih. Tapi percayalah, ini masker nih. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini kalau gua tarik, gua tahu kapan
sampai mana karet ini akan putus nih. Gue tahu. Gue nggak akan tarik ini sampai putus. Tuhan kita juga gitu. Dia tahu kekuatanmu, sehingga waktu dia men-stretch out your life, itu bukan untuk menjatuhkan kamu, teman-teman. Tapi supaya kita sadar our true power in God. Our true potential in God. Ketika dia menarik kita, dan tidak akan sampai putus, tidak akan sampai rusak. Karena dia setia. Sehingga dia akan memberikan jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. So, Tuhan akan memperbesar kapasitas iman kita. Sehingga kita bisa mengerti, oh ini tuh kekuatan yang Tuhan kasih. Ternyata gue bisa, ternyata gue kuat. Teman-teman ada di tempat ini sampai saat ini karena Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidupmu. Coba lihat ke belakang. Masalah apa aja yang pernah kamu alami? Coba berpikirkan masalah yang paling berat. Tapi saat ini engkau berdiri sampai sekarang. Karena Tuhan setia. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Dan segala sesuatu, pencobaan yang datang ke kita, itu diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan dalam arti, bukan Tuhan yang memberi, tapi itu diizinkan Tuhan. Dan ketika diizinkan Tuhan masuk ke dalam kita, maka pencobaan itu akan berubah menjadi ujian. Pencobaan sifatnya menjatuhkan, tapi ujian sifatnya untuk menaikkan. Untuk membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Untuk naik level. Sehingga pencobaan yang diizinkan Tuhan bermaksud untuk mempromosikan kamu. Yang percaya katakan amin. So you don't have to be afraid. Karena itu diizinkan Tuhan. Kalau tidak diizinkan Tuhan, maka itu tidak akan terjadi dalam hidupmu. Haleluya. Kita nggak akan pernah tahu berapa banyak panah-panah iblis yang berusaha masuk ke kita, tapi Tuhan tidak izinkan. Nggak akan pernah tahu. Yang Tuhan izinkan adalah hal-hal yang kamu bisa lewati. Ketika kamu jatuh, kamu tidak akan sampai tergeletak sebab apa? Tangan Tuhan menopang. Iman yang seperti itu yang mengalahkan dunia. Masalah boleh ada, tapi Tuhan gua selalu hadir buat gua. Dan itu yang membuat perbedaan dari kita. Kita melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Kita melihat dengan cara pandang yang berbeda. Daud melihat masalah menjadi sebuah tantangan untuk dia dipromosi. Dan teman-teman lihat masalahnya nggak dari kecil, nggak dari gede ke kecil, tapi dari kecil ke gede. Apa aja tuh? Singa beruang lebih gede lagi. Habis itu apa? Goliat. Sadis nggak tuh? Lawannya bukan singa, anjing galak, kucing liar. Enggak, itu turun itu. Tapi lawannya dia singa, beruang, Goliat tambah gede, bos. Makanya stop complaining ketika masalahmu datang tambah besar. Haleluya. Artinya kamu dipercayakan Tuhan lebih lagi. Kamu mau diangkat sama Tuhan. Kamu mau dipromosikan sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Pasti begini. Teman-teman kan ujian supaya dari SMP bisa lulus ke SMA. Ujian dari SMA supaya bisa lulus ke kuliah. Ujian di kuliah, skripsi supaya bisa dapat kerja. Kan nggak ada yang dari kuliah, aku ujian, buat apa? Buat masuk SMA. Nggak ada, bos. Makanya pencobaan yang diizinkan itu membuat berubah menjadi ujian. Dia tahu imannya sama Tuhan. Sehingga ketika ujian datang, paradigmanya dia berubah. Itu yang membuat kita berbeda, teman-teman. Kita melihat sebuah struggles menjadi sebuah tantangan. Sebuah kesempatan untuk kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Justru Tuhan sedang mempersiapkan kita lebih lagi. Kita melihat, aduh God, yes, apalagi nih. Kayak Daud, ketemu singa, sikat. Ketemu beruang, wah, beruang nih Tuhan. Sikat nggak nih? Sikat, sikat. Sampai ketemu Goliat, wah lebih gede lagi. Wah, yuk ini yuk, sikat. Menjadi sebuah tantangan. Dan ini yang Yakobus juga bilang, ketika dia bilang begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan ketika kamu jatuh dalam pencobaan. Wah, karena pencobaan itu akan menghasilkan ketekunan. Yakobus 1. Bahkan Roma 5, Paulus juga bilang, justru dalam kesengsaraanku aku bermegah. Lihat deh, orang yang kenyang akan firman Tuhan, dia melihat tantangan itu bukan sesuatu yang menakutkan, sebuah ancaman, tapi menjadi sesuatu yang membuat mereka semangat, terchallenge untuk melakukan lebih lagi. Jadi orang yang lebih baik lagi. Orang yang kenyang akan firman Tuhan. That's why pengenalan akan Tuhan, teman-teman, penting untuk sekarang kita bersandar sama Tuhan. Bahkan gua rasa sekarang Tuhan lagi paksa kita untuk cari Tuhan sendiri nggak sih? Ketika gereja tutup,
teman-teman harus berdoa, mencari Tuhan di dalam kesendirianmu, your private time with God. Kita melihat ketika masalah ini datang, iman kita kayak diperbesar sama Tuhan. Dan waktu kita percaya, kita kenal Tuhan kita, dan kita punya iman yang mengalahkan dunia, maka keberanian itu akan muncul. Because you are born to be brave. Sebab kamu adalah pemenang-pemenangnya Tuhan. Timotius bilang begini, ini bukan Timotius, ini Paulus yang ngomong sama muridnya Timotius. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Katakan amin. So teman-teman, you don't have to be afraid. Kenapa? Karena kamu adalah milik Tuhan. Kamu punya Tuhan yang ada di dalam genggamanmu. Tuhan yang selalu menyertai kamu. Tuhan yang selalu hadir buat kamu. Itu yang menyebabkan kamu pasti keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Gue akan tutup sama satu ayat terakhir. Teman-teman senang ya, satu ayat terakhir ya. Biasa yang lemah dikuatkan, mata dicelikan, yang ngantuk dicelikan ya. Udah mulai kebayang gue makan apa malam ini ya. Ini sesuatu yang membuat teman-teman percaya bahwa apapun yang terjadi dalam hidupmu, engkau pasti keluar sebagai pemenang. Haleluya. Kita buka Yeremia 1. Ini terakhir. Ini aku bagiin kemana-mana nih teman-teman. Yeremia 1 ayat 5 bilang seperti ini. Ini ayat terakhir, benar-benar terakhir. Benar-benar terakhir. Asli nih, benar nih, nggak bohong. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Wow. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ini adalah firman yang Tuhan berikan buat Nabi Yeremia. Tapi persamaannya dengan kita adalah kita semua lahir dari rahim ibu. Setuju? Ada nggak setuju sini? Ada yang punya teori lain? Kita lahir dari kera mungkin? Evolusi dari kera gitu, wah jadi manusia. Kita semua lahir dari rahim ibu. Dan apa yang Tuhan katakan? Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim. Kita ada di rahim ibu tuh 9 bulan, teman-teman. Ini sebelumnya. Artinya artinya teman-teman belum sampai ke rahim ibu. Dan Google berkata, ilmu kedokteran memastikan bahwa benih yang berusaha masuk sel telur ibu, alias sperma dari bokap lo, yang berusaha masuk sel telur ibu, itu jumlahnya ada 500 juta benih. Artinya apa? Artinya ada 500 juta calon manusia yang mau lahir ke dunia. Apa yang mereka lakukan? Mereka fighting, kuat-kuatan, sikut-sikutan, cepet-cepetan, berantem, fighting. And guess what? Siapa yang jadi pemenangnya? Dan pada akhirnya, dari 500 juta benih, yang berhasil masuk rahim ibu cuma satu. Siapa mereka? Lo dan gua. Berhenti ngomong kalau lo sebuah kesalahan. Lo adalah pemenang. Kita diciptakan sebagai pemenang, bukan pecundang. You have to know that. Kalau Tuhan nggak izinkan kamu lahir di dunia ini, kamu nggak akan ada di dunia ini. Keren ya Tuhan ya. Tuhan sudah pilih kamu dari 499 juta calon manusia lainnya. So hidupmu bukan kesalahan. Meskipun engkau lahir dari keluarga broken home. Engkau bukan kesalahan. Gua serius ngomong ini sama teman-teman semua. So hidupmu lahir di titik kemenangan. So pertandingan yang kamu jalani saat ini bukan untuk cari menang, tapi untuk mengerjakan kemenangan. That's why Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami biasa. Tapi society suka bilang, aduh gede banget ya cobaan lu ya. Aduh ya ampun ini. Alkitab bilang biasa. Because you are a winner. Dan ketika masalah itu datang, Tuhan bilang kan yang tadi teman-teman baca, Tuhan kasih jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. Kamu mengerjakan kemenangan itu bersama Tuhan. Kita nggak akan pernah tahu pandemi ini sampai kapan. Tapi Tuhan janji Dia akan menyertai kamu. Dan kamu akan terus mengerjakan kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat bersama dengan Tuhan.
Itu yang membuat kita berani. Kita tahu Tuhan ada di pihak kita. Kita kenal Tuhan kita. Dan kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Dunia boleh ngomong apa aja, teman-teman. Tapi hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan dunia. Hidupmu tidak ditentukan oleh perkataan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Orang-orang yang membuli kamu. Orang-orang yang meremehkan kamu. Justru perkataan kamu ditentukan oleh firman Tuhan. Mereka mungkin ketawa sekarang. Tapi buktikan dengan buah. Dan akhirnya mereka nggak bisa menertawakan kamu. Mereka akan malu dengan apa yang mereka ucapkan tentang kamu. Karena Tuhan mengangkat engkau. Tuhan mempromosikan engkau menjadi seseorang yang lebih luar biasa lagi. Dan mereka semua yang menertawakan kamu akan berbalik, akan belajar dari kalian semua. Yang percaya katakan amin. Bilang atas bawah kiri kanan, you are not a loser, you are not a loser, you are not a loser. Bilang lagi kiri kanan atas bawah, karena ini Zoom ya. Born to be brave, born to be brave. Iya dong, karena Tuhan bersama dengan kita menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. So guys, gue nggak tahu apa yang teman-teman alami, tapi percaya bahwa breakthrough pasti terjadi di dalam hidup teman-teman semua. Dan bukan hanya itu aja, Tuhan sudah mengirimkan komunitas yang luar biasa di tempat ini untuk teman-teman bisa saling nguatin, untuk saling mendoakan di UKK UGM ini dan veterannya. Gue percaya ini adalah komunitas yang Tuhan berikan untuk teman-teman bergandengan tangan, saling mendoakan, saling menguatkan. Kalau ada yang mulai takut, iblis biasanya goda-goda ya, speak life untuk mereka, speak blessing. Bersyukur Tuhan tahu, Tuhan percaya, Tuhan ada bersama dengan lo. Yuk kita bangun sama-sama, speak blessing. Haleluya. Karena sekarang teman-teman harus hati-hati karena yang sekarang yang terjadi adalah kita dituntut untuk nggak speak blessing, tapi speak, oh iya ya, oh gitu ya, oh ya udah deh, oh iya ya, oh nggak apa-apa kok begitu, nggak apa-apa kok, it's okay, it's okay, it's okay. Lama-lama dia di situ terus. Tapi kalau teman-teman udah tahu firman Tuhan, speak blessing untuk dia. God be with you, kita berdoa yuk, engkau pasti kuat karena Tuhan berjalan bersama denganmu dan lain sebagainya. Gue percaya teman-teman adalah orang-orang yang bisa mengalahkan struggles yang mungkin diizinkan Tuhan, dan engkau akan keluar sebagai pemenang, dan lihat deh, breakthrough akan terjadi dalam hidupmu. Kenapa? Karena Goliat boleh datang, ya. Tapi dari si kecil ini nih, si bocil-bocil ini yang ada di sini nih, Goliat hari ini pala sama badan putus. Artinya hari ini masalah lo boleh datang, tapi hari ini pala sama badan lo selesai. Hari ini lo udah nggak berkuasa lagi atas hidup gue. Gue akan ngalahin lo akan pergi dari hidup gue, dan gue akan keluar sebagai pemenang. Yang percaya katakan amin. Haleluya, yuk kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, Tuhan. Kami Marsha udah selesai, tapi aku percaya firman-Mu terus bekerja, Roh-Mu terus bekerja untuk setiap anak-anak-Mu, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa kami sudah menerima kemenangan kami ketika Engkau mati di kayu salib juga, Tuhan Yesus. Kami menerima kemenangan kami, Tuhan. Kami diselamatkan, kami diubahkan, kami dikuduskan, Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu di kayu salib, Tuhan Yesus, atas hidup kami. Kami mau melihat karya itu, Tuhan Yesus, di mana ada Tuhan yang selalu sayang sama kami. Dan kami tahu ketika masalah ada, Tuhan Engkau akan selalu menyertai kami. Itu yang akan membuat kami kuat, Tuhan Yesus. Sebab kami tahu Tuhan ada di pihak kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you guys. Tuhan Yesus berkati. Itulah kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Kiranya dari kebenaran firman Tuhan ini tidak lalu begitu saja masuk ke telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi buktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kepada hambanya Pastor Marsha Manopo yang telah memberitakan firman Tuhan hari ini. Kita angkat satu pujian. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Apa yang selalu
janji-Mu ajaib, terukirnya kehidupanku, ku berserah tanpa ku percaya. Lagi kepada Saudara Yosua Budi untuk doa syafaat. Baik, kita satukan dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa buat malam ini Tuhan, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, kalau Tuhan telah satukan kami lewat Zoom meeting ini Tuhan,
bukan sebuah kebetulan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, yang telah kami dengar, yang telah membangun kami Tuhan. Kami dapat belajar Tuhan lewat Daud Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu juga yang telah menyampaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau telah memberkati Tuhan dari rangkaian acara kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Ada beberapa doa yang kami sampaikan kepadamu Tuhan pada saat malam ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat hari ini Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ketakutan, kekecewaan Tuhan akan dialami oleh setiap orang Tuhan. Ketika kami percaya kepada Tuhan, maka setiap ketakutan, setiap kekecewaan, setiap apapun masalah dalam hidup kami Tuhan, Kau akan mampu Tuhan untuk mengatasi semua itu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau jadikan kami Tuhan Daud di akhir zaman ini Tuhan. Tuhan akan memberikan kami kekuatan, Tuhan akan memberikan kami damai sejahtera dalam hidup kami Tuhan. Bahwa penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati pemerintah Tuhan dalam mengerjakan tugasnya, dalam mengerjakan kebijakannya Tuhan, dari presiden, wakil presiden, bahkan sampai jajarannya, dari tingkat tertinggi sampai ke rendah Tuhan. Kau berkati dalam masa pandemi ini Tuhan, dari program vaksinasi Tuhan, dari program Tuhan PPKM Tuhan, kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja Tuhan, melingkupi bangsa dan negara kami. Kami melihat Tuhan, keajaiban luar biasa Tuhan, sangat luar biasa di negara kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Yogyakarta Tuhan, Kau memberkati Tuhan, kota di mana kami tinggal Tuhan, di mana kampus kami berada Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai sejahtera-Mu, berkat mengalir di kampus kami Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam hidup di kota kami Tuhan. Biarlah kerukunan satu dengan lain Tuhan. Damai sejahtera-Mu mengalir di kota kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk dosen, staf, dan mahasiswa Tuhan, baik yang berada di UGM, baik pun yang ada di UPN Tuhan. Tuhan memberkati semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesehatan kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami semua Tuhan. Jadikan kami Tuhan, anak-anak-Mu terang dunia di tengah-tengah kampus kami Tuhan, dimanapun kami berada. Lewat hidup kami Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Jadikan kami mahasiswa yang takut akan Tuhan, jadikan kami mahasiswa yang benar-benar mengasihi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat pengurus Tuhan, buat kami anggota, bahkan seluruh program-program yang kami Tuhan jalankan, baik prokeri Tuhan, Tuhan memberkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami jalankan, kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami butuh Engkau dalam setiap pekerjaan tubuh Tuhan. Kami percaya Tuhan, sekecil apapun yang kami lakukan, Tuhan akan perhitungkan. Setiap kami lemah, setiap kami mengalami ketakutan, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, bahkan memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami juga teringat Tuhan, bagi orang tua kami Tuhan, dan seluruh teman-teman kami Tuhan, yang saat hari ini Tuhan mungkin ada yang sedang sakit, mungkin mengalami pergumulan, mungkin mengalami suatu beban Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesembuhan, yang kehilangan pengharapan, Kau kuatkan kembali Tuhan, Kau tarik kembali Tuhan, sehingga kami Tuhan terlahir untuk Tuhan bangkit, dan kami Tuhan untuk kami berani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat panitia yang lain juga Tuhan, Kau memberkati Tuhan. Berikan kami semua Tuhan kekuatan, berikan kami semua hikmat, marifat daripada Tuhan, buat kelancaran akademik kami Tuhan. Tuhan, Kau tolong di semester ini Tuhan, berikan kami semua kemampuan, semua Tuhan akan memberkati setiap apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami teringat Tuhan, untuk ini Tuhan, program Tuhan, YBC Tuhan, di UPN Tuhan, Kau berkati semua Tuhan, apa yang kami perlukan Tuhan, memberkati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu tidak akan meninggalkan kami, tangan-Mu akan selalu menolong kami di saat kami berada di setiap waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala rangkaian doa yang kurang dari sempurna, biarlah Tuhan yang akan mengerti setiap apa yang menjadi doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dengan ucapan syukur, haleluya, yang percaya katakan amin. Terima kasih kepada Kak Yesua Budi untuk doa syafaatnya. Dan teman-teman, sekarang kita udah ada di
Oh belum deng, belum di ujung acara, belum ya. Belum, Nah belum. kita jangan lupa ya teman-teman, ini kita harus presensi dulu. Presensinya ada di kolom komentar di bawah ini. Di kolom chat. Ya, di kolom chat, kolom komentar atau chat. Jangan lupa presensi dulu ya teman-teman. Oke, ditunggu. Tungguin nggak ya? Oh, tungguin ya. Oh ya, oke. Oke, kita masuk di acara selanjutnya, itu kita masuk dalam doa berkat dan sekaligus doa penutup. Kepada hambanya Pastor Marsha Manopo, dipersilakan. Yuk teman-teman, sebelum kita akhiri, kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan siap terima berkat. Biarlah kasih, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, usahamu, pelayananmu. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun, engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan apapun yang engkau lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah terima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati, guys. Jangan dulu keluar ya, di sini kita ada sesi foto bersama, terus setelah itu kita akan games. Ya, kita foto bersama dulu ya guys. Gimana kakak-kakak yang Kakak-kakak yang bertugas untuk mengambil gambarnya. Oke, semua bisa on cam ya? Ya, jangan lupa on cam ya teman-teman, nggak usah malu-malu. Oh iya, kepada Kak Grace untuk men-screenshot, gimana Kak, udah siap? On cam dulu ya teman-teman, nggak usah malu-malu. Oke, Mana Kak, mulai udah? screenshot ya. Tolong buat yang ngechat, jangan chat dulu biar bersih hasilnya. Oke, sebentar. Oke, sekarang di room pertama. Oke. 1, 2, 3. Oke, bentar, tahan. Oke, sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Sebentar. Oke, sekarang yang ketiga. Serius. Satu, 2, 3. Slide selanjutnya. Satu, 2, 3. Dan slide terakhir, ini nggak ada yang on cam. Langsung aja 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah teman-teman. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Kak. Oh iya teman-teman, jangan lupa yang belum presensi ya. Bisa lihat lagi di kolom chat. Dan abis ini, jangan keluar dulu teman-teman. Kita ada games, dan gamesnya ini ada apanya Kak? Hadiah yang menarik nih. Iya, rugi banget kalau nggak ikut. Ayo, jadi
Ayo siap-siap semua ya, jangan dulu keluar. Jangan Iya, dulu keluar guys. dari Zoom nih. Dijamin seru, dijamin seru. Tapi bukan aku yang menjamin. Oke Kak, gimana peraturannya ya Kak ya di games Oh ini? iya, sebentar. Jadi kita bakal main games tebak gambar dan apa Kak? Tebak lagu. Iya, jadi kita bakal main games tebak gambar dan tebak lagu. Oke? Oke, semuanya udah siap apa belum nih? Nah, ini peraturannya bisa dilihat tapi ya aku bakal bacain. Untuk aturan permainannya, jadi nanti itu kan ada pertanyaannya. Terus nanti kalian yang mau jawab itu bisa chat dulu di kolom chat. Chatnya pakai kata yes ya teman-teman. Terus peserta yang mengetikkan yes pertama akan ditunjuk untuk menjawab. Jadi nanti bakal ada batas sucinya. Lalu teman-teman bisa kirim chat yes kalau misalnya udah siap buat ngejawab. Lalu jika peserta mengabaikan aturan pertama, maka jawaban tidak dihitung poinnya. Jadi kalau misalnya kalian langsung on mic, on cam kayak gitu, itu nanti nggak dihitung ya teman-teman. Kalian harus chat yes dulu, baru nanti kita pilih dari kolom chat. Oke? Oke, jadi di sini itu ada 3 poin ya, ada 3 soal yang berbeda, ada tergolong mudah, sedang sama sulit. Nanti poinnya itu di masing-masing itu berbeda. Kalau di yang mudah itu 1 poin, kalau yang sedang 2 poin, sama yang sulit itu 3 poin. Jadi kita langsung aja ya Kak, coba Oh permainannya. iya, oke kita kan belum tahu nih gamenya kayak gimana. Kita coba dulu di pertanyaan yang pertama nih guys. Oke, siap ya? Nah ini, jangan lupa Ketik ketik yes Yes dulu ya. dulu di Gimana kolom Kak? komentar. Batas sucinya udah dibuat? gampang banget loh ini. Iya gampang banget loh. Kalau udah ada batas sucinya boleh langsung ya guys, boleh langsung ketik yes. Mengkotak. Jawab mengkotak. Gimana nih? Udah ada belum yang ketik yes ya? Ayo. Ayo. Gimana? Ayo. Oke, yuk boleh. Yes. Udah bisa ketik yes ya di bawah Ini mudah loh di guys. bawah sini. Ini mudah loh. Ini masih soal yang pertama. Iya. Oke, Oh, siapa ini itu ada yang yes pertama nih. ya? Yang pertama boleh. Itu Oh adalah ya. Maaf. Technical difficulties, maaf. Oke, Oke. kepada Marcelio boleh langsung on mic, on on mic cam langsung disebutin ya apa Iya. itu. jawabannya atau Ya, kalau Kobus. tersendat sinyal boleh chat. Yakobus Kak. Halo. Halo Oh Kak. iya, Kobus. Wah, Oke. kita lihat dulu apakah betul. Jawabannya benar ya Kobus. Yeay, Sore. keren banget ini, kayaknya sering main deh ini. Atau udah dapat kunci jawaban ya kayaknya. Udah pro banget, udah pro banget. Oke, jadi tadi itu Kak masih contoh atau gimana Kak? Oh, kalau contoh, maaf belum dapat poin. Jadi belum dapat poinnya. Jadi lebih semangat lagi ya. Iya, tapi keren banget tuh Iya. bisa ngejawab. Udah jago sih ini pastinya. Iya. Oke, kita lanjut ke soal kedua. Oke, soal kedua. Nah, ini udah sedang nih, udah dari muda langsung sedang, Oke, yang bisa jawab siapa Kak? langsung batas suci. Nah, ini batas suci langsung jawab yes. Oke, langsung Ketik ketik yes. aja di kolom komentarnya. Ketik Tulis yes ke nomor ketik enggak, yes. salah. Kok belum ada yang chat? Susah ya soalnya. Ini easy peasy lemon squeezy loh padahal. Oh, ini udah. Oh, udah ada. Oh iya, siapa? Kak Rigen. Oke, Kak Rigen langsung on mic, langsung sebutin aja ini apa. Simon Petrus. Simon Petrus. Oke, jawabannya benar, Simon Petrus. Udah jago juga nih. Iya, agak bingung ya, itu Agak nama bingung. Petrusnya dari mana ya? Tapi nggak apa-apa, keren banget, keren banget. Senjata terus ini kayaknya. Keren banget loh. Wow, pro. Oh ini, oh iya, teman-teman jangan
khawatir ya, ini udah ada yang ngitungin jawabannya, udah ada yang ngitungin poinnya, jadi nggak usah nginget-nginget, nggak usah was-was gitu ya, oke? Jadi harus buruan ya, duluan ini yang ngetik yes. Iya, keren banget loh ini, aku masih takjub loh. Aku aja bingung ini guys. Oke, lanjut soal berikutnya. Lanjut. Wah, ini kategori sulit. Wah, sulit banget ini. Oke, udah batas suci. Siapa, Kak? Silakan yes. Oke, siapa? Siapa? Menara Babel. Abigail Stasia. Oh iya, oke. Oke, Abigail Stasia. Boleh Gimana? langsung jawab? Langsung on mic aja. Apakah sudah dijawab? Coba bisa diulangi lagi, Kak, jawabannya. Iya, Abigail Stasia. Boleh langsung dijawab lagi? Aku ya. Menara Babel, Kak. Oke, bener nggak? Benar-benar. Oh ya benar. Oh, berarti udah mulai paham nih. Wah, agak nggak seru ya, agak udah pada tahu gitu. Iya sih. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Lanjut guys. Nah, ini Wah. mudah. Ya mudah. Sebenarnya gampang sih nih, soalnya tadi sulit-sulit udah bisa dijawab kan. Nah itu udah ada yang yes tadi. Feby Octavia. Matius. Oke, boleh langsung menjawab. Langsung Matius, Kak. langsung sebutin apa itu. Matius. Wow, bener gak ya? Enggak, bener gak ya? Apa ya, bener apa enggak ya? Oh iya, bener gak ya? Benar-benar. Oke, Oh. benar. Kok keren sih kemarin waktu kita lihat kayaknya kita nggak ngerti ya. Iya, kita ini kayaknya udah dapat kunci jawaban sih. Agak Oke, lanjut. berprasangka ya. Lanjut soal berikutnya. Wah, ini waduh, sedang nih guys, sedang. Ini gampang sih sebenarnya. Meskipun aku pun juga nggak tahu. Oke, Daud Daud Fernando. Sebutin aja. Bukit Golgota, Kakak. Oke, apakah betul? Ya betul sih. Ini Semuanya. gampang sih soalnya ada bolanya itu udah gol. Ada gol. Golgota. Oke. Udah dicatat kan poinnya ya, Kak? Oke. Oke, baiklah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kayak Apakah UAS sulit? aja ya, Kak? Wah, iya ya. Wah, ini sulit sudah. Tiur Magres. Oke, kepada Kak Tiur Magres, silakan. Yerusalem. Yerusalem. Oke, bener nggak? Oke, jawabannya benar. Wow. Kok dapat Ini itu dari gimana? mana ya? Gimana? Waduh. Udah jawab? Udah kan? Oke. Oke. Wow. Keren banget. Lanjut soal berikutnya. Lanjut. Oh, ini. Oke. Ini mudah ya, guys. Iya, kategori muda. Oh, tahu. Ini siapa Kak yang yes pertama? Esther, Kak Esther. Kepada Kak Jonathan dipersilakan untuk menjawab, langsung on mic aja. Iya, ayo Kak Jonathan. Esther, Kak. Esther, bener nggak? Wow, bener. Wow, semuanya bener. Ini Bener. nggak ada tuh yang mau salah dulu sekali. Iya, disalahin biar kita kayak ada face-nya gitu. Iya. Biar face tuh kepake gitu guys. Tapi nggak apa, keren banget kalau misalnya bisa jawab semuanya. Oke, kita lanjut. Masih ada kan? Masih kan? Masih ada. Oke, soal selanjutnya. Oh, ini sedang. Ini kategori sedang. Ada Santa Claus. Oke, Daud Fernando. Wow, ini gercep sekali ya Kak Daud Fernando ini. Lanjut. Oke, lanjut. Silakan on mic.
Halo Kak. Raja Yerusalem. Raja Yerusalem, apakah benar? Masih salah. Raja Firaun. Raja Yerusalem ya tadi ya? Iya, masih Ya, salah. Raja Yerusalem ya jawabannya. Oke. Stasia. Stasia. Abigail Stasia. Oke, langsung menjawab, langsung on mic. Kayaknya ini sulit ya. Iya. Padahal sedang ya. Iya, tadi yang sulit-sulit bisa dijawab. Oke, boleh diulang jawabannya? Raja Firaun. Oke, apakah benar? Oke. Oke, jawabannya benar, Raja Firaun. Keren banget. Oke, lanjut soal berikutnya. Yang lain juga boleh loh guys, jangan malu-malu. Nah, ini kategorinya sulit. Wah, ini Oke, kepada Kak Agnes Deborah yang tadi udah ngetik yes duluan, boleh jawab. Yerusalem. Yerusalem. Masih salah. Masih salah, masih salah. Tadi kan Yerusalem udah ada. Oke, wow. Baru join ada aku. spesial lagi. Oke, boleh langsung jawab. Iya, Apa? Jemaat Kristus. Oke, boleh diulangin Kak Abigail Sesha tadi. Padahal ingat cuma jemaat Kristus. Oke, jemaat Kristus. Jemaat Kristus. Oke, apakah Ayo ya, Kak. benar? Jeng 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 jeng. Masih salah. Iya, udah deket, tapi udah deket. Udah deket sih ini sebenarnya. Udah deket banget. Oke, selanjutnya udah langsung gercep lagi nih. Kak Tiurma Grace boleh langsung on mic. Dari tadi aku sudah. Oh ya print ya. Jemaat Oke, Terus. boleh diulang Kak Tiurma Grace. Apakah sudah menjawab, Kak? Boleh diulang. Oh ya udah, oke, kita ulang batas sucinya aja. Soalnya kayaknya ini sulit ya. Memang Iya. susah, benar-benar susah ini. Iya. Oke, 1, 2, 3. Gimana, siapa yang duluan? Wow, oke ya. Oke, wow. Kayaknya udah standby dari tadi sih. Iya, ini udah ambis gitu, ambis buat menang. Keren nih. Oke, Kak Abigail Stasia. Gimana Revisi jawabannya? ya Kak. Tadi jemaat Korintus. Oke, apakah kali ini benar? Jeng 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 jeng. Gimana ya, jawabannya apa? Yang pasti benar, benar guys akhirnya. Kak Ilen ini kayak ngeprank sih sebenarnya. Wow, Oke, kita lanjut soal terakhir ya di tebak gambar ini. ini terakhir ya guys. Jadi duluan siapa ini? Langsung aja ketik yes. Ketik yes, yes. Ini mudah banget loh. Siapa Kak? Oke, akhirnya beda nih kepada Akhirnya ada juga yang lain kepada ya. Kak Abraham, boleh langsung on mic. Halo Kak, Oke, Kak Herodes. Abraham. Oke, boleh diulang Kak Abraham, maaf belum terdengar. Herodes Kak. Herodes. Oke, kalau yang ini gimana nih? Dibenerin nggak? Waduh, bener gak Gimana ya? ya? Bener gak ya? Jawabannya jeng 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 jeng. Oke, jadi jawabannya Herodes, jadi benar. Bener banget. Oke, Wow. jadi ini klasemennya siapa ya yang di atas? Kira-kira Kak? Klasemen. Baiklah. Klasemen. Kayak ini ya, Kayak nonton bola ini. Oke, kita siap-siap lanjut ke game kedua ya. tebak lagu. Kita masuk ke tebak lagu. Jadi kalau bisa sediain headset atau denger baik-baik ya lagunya ya. Karena ini lagunya ini perlu didengarkan dengan seksama gitu, dengan Tempo sesingkat-singkatnya. iya, dalam tempo singkat-singkatnya. Oke, udah siap semua?
Ini masih sistemnya masih sama ya guys, masih pakai apa namanya? Masih pakai batas suci lalu ketik yes. Oke ya, siap semua? Oke, kita coba aja Kak. Oke, Soal langsung. pertama. 1, 2, 3. Ayo, lagu apa? Oh, belum. Maaf. Maaf. Oke, jadi setelah lagunya selesai dimainkan, baru boleh ketik yes ya teman-teman. Jangan buru-buru langsung begitu. Oh, yes gitu. Jangan gitu ya. Oke. Lagu pertama. Bentar ya, lagi proses. Lagi proses. Sabar Lagunya ya, kayaknya teman-teman. gampang-gampang sih ini sebenarnya. Iya, ini mah. Yang sering dengar lagu rohani pasti bisa jawab. Iya, yang sering dengar lagu rohani, sering renungan, sering ke gereja, oh Pasti langsung bisa jawab. Tatam sini. langsung. Oke, udah bisa Kak? Oke, belum ada suaranya nih lagunya. Oke. Kayaknya kita sebentar di ya. prank sih nih Kak Iren. Oh iya, Gimana kayaknya nih? iya. Waduh. Ditebak, mau ditebak. Oke, tebak aja deh Beneran kayaknya. nebak. Beneran nebak, belum ada itunya. Belum ada lagunya langsung nebak aja. Waduh. Kalau tebak gaya jadi gimana gitu. Oke, teman-teman kita menunggu sebentar ya, masih Tunggu ada. sebentar ya, kayaknya udah semangat banget sih nih. Udah kolom chatnya udah dari tadi udah jalan Oke. terus. Ini 100 penonton giveaway. Ini 100.000 ya ini kayak 100.000 penonton. bisa muat di dalam Zoom. Jadi komen sebanyak-banyak ya teman-teman. Oke, gimana Kak? Apakah Oke, sebentar ya guys. Oke, jadi sabar ya teman-teman ya. Kayaknya udah gak sabar nih, udah ketik yes semua nih. Oh iya, ngingetin lagi jangan lupa presentasi ya. And draws near, and my time has come. Oke. Oh iya, belum ada batas suci. Oh, belum ada Tadi batas uji kunci coba ya. ya guys. Langsung siap-siap aja. 1, 2, 3. And on that Oke, siapa duluan? my Pada strength Kak Febriano boleh langsung menjawab. Omik. and draws near, and my time Bless the Lord, has oh my soul. come. Bener nggak? Oke, jadi jawabannya apa Kak Iren? Jawabannya benar guys, keren banget. Oke, keren. Ini pasti sering denger lagu rohani sih ini. Iya, playlist Spotify-nya isinya lagu rohani semua gitu. Iya, jadi langsung bisa jawab. Iya, keren banget loh. Oke, kita coba lanjut ke lagu kedua. And on that Ini kayaknya lagunya di Tujuh Batas Suci ya. Oke, batas suci. Nah, batas suci. Siapa Kak? Oke, wow, Oke, Kak Febriano Febriano lagi ya. Ini memang gercep banget sih ini Kak. Iya, keren banget. Langsung on mic. Langsung on mic aja. Terus jawabannya apa? Jawabannya Bejanamu. Oke, jadi gimana nih? Bener nggak ya? Gitu kan. Jawabannya
Benar. Nah, Oke. Ini memang benar-benar sih udah gercep, terus playlistnya itu lagu rohani semua, Kak. iya, langsung tahu gitu begitu dengar, oh ini lagunya. Oke, kita lanjut ke lagu berikutnya. Oke, kita akan play 1, 2, 3. Tetap memandang padamu, kau penuntun langkahku. Oke, sekarang batas suci, guys. Oke, siapa yang sudah menjawab yes? Oke, Oke, kepada Kak Kesha Angelina, gimana jawabannya? Walauku tak dapat melihat, bukan? oke. Bener nggak ya Apa nih jawabannya, Kak? Oke, jawabannya? jawabannya Benar. bagus sih, ini memang udah latihan sih kayaknya. Iya, ini Latihan dengar terus. berarti ini apa namanya teman-teman yang ikut di sini tuh setiap hari mendengarkan Lagu rohani. mendengarkan lagu rohani. Dapat siraman rohani terus berarti. Iya, berarti dekat sama Tuhan ini. Keren Iya, berarti loh. memang dekat sama Tuhan sih. Keren, kita lanjut ke lagu berikutnya. Harus siap-siap semua ya. Oke. Jadi tunggu kata kunci baru bilang yes. 1, 2, 3. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Oke, batas suci. Nah, siapa? Wow. Wow, keren banget Kak Abigail Sesha. Ini Boleh. memang semangat banget sih, ini semangat 45. Iya, boleh langsung dijawab. Gimana, Kak? Bentar. Bukan terbang tinggi bagai Raja Wali. Oh, salah. Revisi. Ku mau sepertimu. Iya. Aku mau sepertimu. Semua sepertimu kayaknya masih salah sih, Kak. Iya, masih kurang tepat. Masih kurang tepat. Oke, kita akan ada batas suci lagi. Boleh langsung ketik Langsung yes. siap-siap ya. 2, 3. 3. Wah, oke, kepada. Ini Jonathan yang tadi ya, Kak? Wow. Oke, langsung. Ku mau sepertimu, Yesus. Mohon maaf masih kurang tepat. Masih Ini kurang tepat jawabannya ya. masih sama ya kayak Kak Abigail Sesha. Tadi agak Iya. sehati ya. Oke, kita cari jawaban yang benar ya. Batas suci dulu ya guys. Wah, antusias banget ya. Ini jadinya siapa nih? Banyak banget. Oke. Oke, Kak Agnes Deborah. Gimana jawabannya? Sebagai Raja Wali, Kak. Ada mantra pemanggilnya. Ada Oke, mantra pemanggil. apakah yang kali ini benar? Jadi jawabannya benar. Akhirnya setelah 3 kali percobaan ya, saudara-saudara, udah ada yang benar. Oke, ini mungkin jadi lagu terakhir ya, lagi soal terakhir. Jadi antusiasnya memang udah tinggi sih, tapi soalnya tidak mencukupi. Oke, boleh Kak di play 1, 2, 3. Nanti ngelek lo wifi kita Pak. Tadi aja kan ada disuruh komputer jadi ngelek wifi. Iya loh. Oke, lagunya bisa dimainkan Kak. 1, 2, 3. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Oke, Gimana ini? boleh batas suci dulu. Oke, siapa yang ketik yes pertama? Oke, Oke, kepada Jaya. Kak Jaya, boleh langsung menjawab. Oke, jawabannya Tuhan tak pernah gagal.
Oke, jadi jawabannya jeng 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 jeng. Oke, jawabannya benar. Keren banget. Jadi ini klasemennya siapa nih yang poinnya paling banyak? Oke, Kak Tommy, gimana Kak Tommy hasilnya? Halo Kak Tommy. Halo Kak Tommy. Oh mungkin masih dihitung Kak, Oh, ini iya. poinnya. Kita tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Coba yang ini apa namanya? Tadi kan kita tahu nih ada beberapa nama yang familiar. Boleh ditebak nih siapa kira-kira yang menang? Oke, jadi gimana Kak Tommy? Udah ada hasilnya apa belum? Jadi yang masih belum kedapatan jatah untuk menjawab, jangan berkecil hati ya. Nanti ditunggu giveaway selanjutnya. Iya, kita tunggu giveaway selanjutnya. Oh iya, buat nanti yang dinyatakan menang boleh langsung menghubungi CP yang ada di poster ya guys. Kan ini ada posternya, poster persekutuan umum ini. Nah nanti ada CP-nya, nanti boleh langsung dihubungi ke TikTok. Oke, jadi gimana Kak Tommy? Udah ada hasilnya apa belum ya? Tes, halo. Oke, dipersilakan Kak Tommy. Ya, untuk pemenang games kita pada hari ini, juara ketiga didapati oleh Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Tiur. Oh ya, wow, congrats untuk Kak Tiur Maghrib. Selamat dapat juara 3. Jangan lupa hubungi CP ya yang di poster. Wow. Oke, lanjut ke juara yang kedua. Siapa Kak Tommy? Ada kan ini juara keduanya? Ya, untuk juara kedua dipegang oleh Jeng 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 jeng. Febriano. Oh, Kak Febriano. Wow. Ini yang tadi sangat antusias banget ya. Iya ini. Langsung yesnya banyak banget itu. Selamat dan semangat. Oke, inilah yang kita tunggu-tunggu. Juara pertama. Siapa Kak Tommy? Dan juara pertama dipegang oleh Jeng 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 jeng. Yang lama karena juara pertama. Oh iya, ini harus dilamain. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Abigail. Wah, suara Kak Abigail Sesya. Selamat. Jangan lupa bagi-bagi ya Kak ya. Hadiahnya jangan lupa dibagi-bagi Kak. Ini pemenangnya lagi pada selebrasi kayaknya. Yeay. Oh iya, boleh kepada juara pertama boleh Memberikan pidato dulu. kesan-pesannya gimana? Pesan-pesan. Shalom. Ada Kak Abigail. Shalom, selamat sore, selamat malam. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatnya saya dapat menang pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Abigail Stasia Asukawangi. Biasanya saya dipanggil ini ya, Stasia ya. Ya. Jadi saya sangat senang karena bisa menang. Ya. Saya nggak tahu mau berkata-kata apa lagi, cuma terima kasih lah buat MC yang menunjuk saya. Semoga MC-nya diberkati, semoga MC-nya sehat dan bisa menangin aku terus ya udah. Terima kasih MC. Iya.
Oke, terima kasih. Kembali. Oke, nah sekarang kita udah selesai nih gamesnya. Jadi nggak terasa ya kita udah di penghujung acara ibadah kita pada hari ini. Iya, saking serunya jadi semuanya enjoy gitu kan. Jadi nggak kerasa kita udah sampai di penghujung persekutuan kita kali ini. Terakhir kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Marsha Manopo yang tadi sudah menyampaikan firman Tuhan. Lalu juga terima kasih kepada para pelayan musik di sini dan juga kakak-kakak panitia semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah hadir di dalam ibadah pada malam hari ini dikembalikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, dan kami juga meminta maaf mungkin ada kesalahan kata atau perbuatan yang tadi kami lakukan. Dan terakhir, persekutuan umum kolaborasi UGM dan UPN sudah selesai. Jadi ditunggu lagi ya nanti persekutuan-persekutuan lainnya. Iya, boleh. Jangan lupa boleh stay tune di akun Instagram UKK UGM sama UGM dan UPN. UKM Kristen, UPN Veteran Yogyakarta. Oke, teman-teman. Boleh See you next di-follow ya. time. Ya, see you next time. Dadah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang Sama-sama katakan. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Mari sama-sama katakan, Kaulah yang berjaya di atas dunia ini. Berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Everybody sing. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Oke, sampai jumpa. Sampai di jumpa. sesi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.